Kala itu sekitaran tahun 2011, di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Tengah, Irwan, seorang pria berusia akhir 20-an, baru memulai tahun ketiganya sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintahan kabupaten. Sebagai salah satu staf muda, ia nyaris tidak bisa menolak setiap kali diberi tambahan tugas. Ia paham benar, dalam dunia birokrasi, terutama di lingkungan instansi pemerintahan, keaktifan kerap kali menjadi alat ukur utama untuk menunjukkan loyalitas, meski seringkali justru menjebak dalam lingkaran pekerjaan yang tak kunjung selesai. Kala itu, kantor tengah bersiap menyambut kunjungan seorang tokoh penting. Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan hadir dalam rangkaian kunjungan kerja ke daerah. Seperti biasa, setiap kali ada agenda semacam itu, kantor menjadi jauh lebih sibuk dari biasanya. Persiapan protokoler, dekorasi, pengamanan, tata acara, semuanya harus rapi dan sempurna. Sebagian besar staf senior lebih memilih menjauh dari tanggung jawab berat itu, dan justru itulah yang membuat Irwan kembali menjadi pilihan. Ia ditunjuk untuk mengurus seluruh susunan acara dan keperluan administratif penyambutan. Tak ada diskusi, tak ada ruang menawar. Sekali ditunjuk, itu berarti pekerjaan harus selesai. Hari-harinya diisi dengan memeriksa ulang jadwal, menyesuaikan agenda gubernur dengan acara lokal, menyusun format penyambutan tamu, hingga mengoordinasikan kebutuhan konsumsi dan penginapan bagi rombongan pejabat. Setiap kali pekerjaan nyaris rampung, atasan justru melempar revisi tambahan. Irwan sering merasa seperti mahasiswa tingkat akhir yang terjebak dalam proses penyusunan skripsi tanpa akhir. Tiap bab dikoreksi, tiap revisi melahirkan revisi baru. Menjelang akhir minggu, pekerjaan belum juga rampung. Waktu yang tersisa tinggal hitungan hari, sedangkan draft-draft perencanaan masih bolong di sana-sini. Kepala mulai penat, tubuh terasa rapuh, dan tekanan mental pun mulai mengendap dalam pikirannya. Irwan tahu ia tidak bisa mengandalkan jam kerja biasa. Maka keputusan pun diambil, ia harus lembur malam. Namun, sebelum keputusan itu benar-benar dilaksanakan, sebuah kejadian aneh mengguncang suasana kantor. Siang itu, seperti biasa menjelang pukul 12, sebagian besar pegawai sudah meninggalkan meja untuk makan siang. Ruangan terasa lengang, hanya beberapa orang yang masih sibuk dengan komputer atau berbenah dokumen. Irwan sendiri masih berada di tempatnya, menyelesaikan satu bagian dari susunan acara. Tiba-tiba pandangannya tertumbuk pada seorang rekan kerjanya, Sani. Lelaki itu duduk terpaku di meja kerja, tubuhnya membeku dalam posisi aneh. Tangan bersedekap di atas perut, kepala tertunduk, dan matanya menatap layar monitor tanpa ekspresi. Sani bukan orang asing di kantor itu. Ia dikenal sebagai pegawai yang unik, memiliki ketertarikan besar terhadap dunia spiritual dan ilmu kebatinan. Dalam banyak kesempatan, obrolannya selalu berujung pada kisah-kisah mistis, ritual gaib, dan cerita tentang makhluk tak kasat mata. Sebagian orang menganggapnya sekadar suka bergurau, tetapi sebagian lain diam-diam percaya bahwa Sani memang mendalami ilmu semacam itu. Melihat Sani tak bergerak, beberapa teman sempat menggoda dan menawari makan siang. Namun ia tak merespons sedikit pun. Wajahnya tetap datar, tubuhnya diam, dan posisinya tidak berubah. Irwan yang duduk satu baris dengan Sani merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan sekadar lelah atau mengantuk, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin,
dan asing. Lalu hal yang tak masuk akal pun terjadi. Sani tiba-tiba bangkit dari kursinya, namun bukan dengan cara normal. Ia tidak berjalan, melainkan melompat-lompat kecil dengan gerakan kaku. Kedua tangannya tetap berada di posisi sedekap dan tubuhnya bergerak seperti boneka yang digerakkan paksa. Suara kursi beroda yang terlempar ke belakang menambah kepanikan kecil di ruangan. Irwan dan beberapa orang lain sempat menghampiri dan mencoba menanyai, bahkan menyentuh bahu Sani. Tapi ia tetap melangkah tanpa suara, tanpa ekspresi, menuju ke lorong belakang kantor, arah ke toilet yang berada di ujung bangunan. Saat sampai di sana, ia masuk ke salah satu bilik tanpa menutup pintu, berdiri diam menghadap tembok, membelakangi siapapun yang memperhatikannya dari luar. Beberapa menit pertama, mereka mengira Sani hanya bercanda atau mungkin sedang melakukan ritual aneh yang biasa ia lakukan. Tapi ketika 5 menit berlalu tanpa pergerakan dan 10 menit berikutnya tubuhnya tetap membatu, rasa khawatir mulai tumbuh. Bahkan pegawai yang lebih senior pun akhirnya memilih untuk menjauh, menyerahkan pengawasan kepada yang lebih muda. Waktu terus berjalan, 20 menit, 30 menit, dan tubuh Sani tetap bergeming. Irwan bersama 2 orang rekannya memutuskan untuk menunggu lebih lama. Namun ketika waktu hampir menunjukkan pukul 2 siang dan tak ada perubahan, keputusan pun diambil. Seseorang menyarankan memanggil Abah, pria paruh baya yang tinggal di belakang kantor dan dikenal memiliki kemampuan supranatural. Tak butuh waktu lama, Abah pun datang membawa air doa dan peralatan ritual sederhana. Ia memeriksa keadaan Sani dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Apa yang ia lihat menurutnya bukan hal sepele. Selama hampir setengah jam, Abah melakukan pembacaan doa dan penyiraman air yang entah apa isinya. Beberapa orang hanya berdiri mengawasi, menahan napas. Hingga pada akhirnya tubuh Sani terguncang hebat, lalu roboh ke lantai toilet, masih dalam posisi tangan bersedekap. Tubuhnya kaku, berat, dan sulit digerakkan. Matanya terbuka, tapi kosong. Nafasnya masih ada, namun ia seperti terlelap dalam dunia yang berbeda. Mereka segera memutuskan untuk membawa Sani pulang ke rumahnya menggunakan mobil kantor. Tubuhnya diangkat dan diletakkan terlentang karena tidak bisa dilipat atau didudukkan seperti biasa. Ketika dibawa masuk ke mobil, tubuhnya tampak seperti sosok yang telah mati. Kecuali bahwa dadanya masih naik turun, pelan dan stabil. Sesampainya di rumah, keluarga Sani menyambut dengan wajah cemas. Istrinya yang tengah mengandung beberapa bulan langsung menangis histeris melihat kondisi suaminya. Mereka berterima kasih karena Irwan dan rekan-rekannya telah membawanya pulang dan berjanji akan mencari bantuan lebih lanjut. Irwan kembali ke kantor dalam diam. Langkah-langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena bayang-bayang peristiwa tadi yang belum bisa ia cerna sepenuhnya. Kantor yang semula sibuk dengan urusan penyambutan gubernur kini berubah menjadi ruang penuh desas-desus dan kekhawatiran. Namun bagi Irwan, kejadian itu bukan sekadar cerita mistis biasa. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa gangguan belum selesai. Bahkan ia belum tahu bahwa keputusan lembur malam yang akan ia ambil kelak akan menjadi malam yang takkan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Pasca kejadian menggemparkan yang menimpa Mas Sani di toilet belakang kantor, atmosfer ruangan kerja berubah drastis. Meskipun aktivitas administratif berjalan seperti biasa dan jadwal kunjungan gubernur semakin dekat, tak seorang pun bisa menampik bahwa suasana kantor kini terasa lebih berat
lebih senyap dan lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal dari kejadian siang itu, sesuatu yang tidak terlihat, tapi mampu menyusup perlahan ke dalam pikiran semua orang yang pernah menyaksikannya. Obrolan tentang insiden itu tersebar cepat, menyelusup ke setiap sudut kantor. Beberapa membicarakannya dalam nada bergurau, menganggap Sunny sekadar mengalami kelelahan ekstrim. Namun yang lain, terutama para staf senior, menanggapi dengan serius. Mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah kejadian biasa. Mereka mengingatkan bahwa bermain-main dengan dunia tak kasat mata bukan perkara remeh, terlebih jika dilakukan tanpa bimbingan dan pemahaman yang cukup. Menurut mereka, jika seseorang telah membuka celah ke dunia lain, maka ia pun harus siap menerima konsekuensinya. 2 hari telah berlalu sejak kejadian itu. Mas Sunny tidak masuk kerja. Saat dihubungi melalui nomor ponsel, istrinya yang menjawab. Suaranya pelan dan terdengar seperti sedang menahan khawatir. Ia mengatakan bahwa suaminya dalam kondisi sadar, namun tubuhnya masih demam dan lemas. Ia tidak banyak bicara, hanya berbaring dengan tatapan kosong. Menurut sang istri, Mas Sunny hanya mengigau pelan sesekali, menyebut hal-hal yang tidak ia pahami, lalu kembali diam. Irwan, yang sejak awal ikut terlibat dalam pengantaran Sunny ke rumahnya, merasa terikat secara emosional dengan kejadian itu. Ia sempat berniat menjenguk, namun tanggung jawab di kantor terlalu menumpuk, waktu semakin sempit. Susunan acara untuk kunjungan gubernur masih belum rampung. Hari Rabu pun datang, membawa tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Di meja kerjanya, Irwan menatap draft yang sudah direvisi sebanyak 7 kali. Matanya lelah. Otot-otot di lehernya terasa tegang. Ia tahu tak ada waktu lagi untuk menunda. Besok pagi seluruh dokumen harus sudah dikirimkan ke bagian protokol. Jika hari ini gagal diselesaikan, maka seluruh tim akan terlihat buruk di mata pimpinan. Sore itu, satu persatu pegawai mulai meninggalkan kantor. Langit di luar mulai berwarna jingga gelap dan lampu-lampu lorong perlahan menyala. Irwan masih duduk di depan komputernya, jari-jarinya mengetik cepat tapi pikirannya terusik oleh satu nama, Sunny. Rasa cemas mulai merayap ketika ia mendengar suara langkah kaki memasuki ruangan. Ketika menoleh, ia mendapati Sunny sudah datang. Tubuhnya tampak lebih segar, meski wajahnya masih sedikit pucat. Ia duduk di tempatnya dengan gerak yang tenang, membuka laptop, dan mulai bekerja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Irwan menyapanya pelan dan menanyakan keadaannya. Sunny hanya menjawab singkat bahwa dirinya sudah baikan. Ketika ditanya apakah ia ingat kejadian yang terjadi di toilet, ekspresi Sunny tampak kosong. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengingat apapun. Yang ia tahu, dirinya tiba-tiba sudah berada di rumah dan tubuhnya terasa seperti remuk dihantam sesuatu yang sangat berat. Selebihnya kosong. Jawaban itu membuat jantung Irwan berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengingat dirinya berdiri membeku selama lebih dari 1 jam di tengah siang bolong di dalam toilet kantor? Dan bagaimana mungkin ia tidak sadar telah dibawa pulang oleh rekan-rekannya, padahal tubuhnya sendiri berada dalam posisi kaku seperti mayat hidup? Namun Sunny terlihat tenang. Bahkan ia mengatakan bahwa malam ini ia juga berencana lembur. Ia ingin menyusul pekerjaan yang tertunda selama 2 hari terakhir. Irwan pun berpikir, mungkin memang tidak ada yang perlu dicemaskan. Mungkin semua itu memang sekadar peristiwa aneh yang berlalu tanpa jejak. Mungkin Sunny benar-benar sudah pulih. Namun jauh di dalam pikirannya, sesuatu masih mengganjal. Sebuah perasaan samar, seperti ada suara kecil yang berbisik bahwa malam ini tidak akan berjalan biasa. Setelah saling bertukar beberapa kata, Irwan berpamitan sejenak untuk pulang ke rumah. Ia berencana mandi, mengganti pakaian, makan malam, dan membawa bekal lembur. Di rumah, istrinya yang bernama Ratih
menyambut dengan pertanyaan yang penuh keprihatinan. Perempuan itu masih mengingat betul kejadian beberapa hari lalu dan merasa tidak nyaman suaminya kembali ke kantor pada malam hari, apalagi jika harus bekerja sendirian. Namun Irwan meyakinkan bahwa ia tidak akan sendiri. Ia mengatakan bahwa Sani juga akan lembur. Ratih mengangguk pelan meski wajahnya tetap menunjukkan kekhawatiran. Ia bahkan menyiapkan 2 kotak nasi, satu untuk suaminya dan satu lagi untuk Sani, dengan alasan bahwa pekerja malam pasti akan lapar. Saat Irwan hendak berangkat, Ratih kembali memperingatkan agar ia berhati-hati dan segera pulang jika ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu, seperti banyak orang lain di kantor tempat Irwan bekerja, menyimpan cerita-cerita lama tentang bangunan tua yang mereka tempati. Kantor tersebut dulunya adalah bangunan zaman kolonial yang telah berusia puluhan tahun. Banyak bagian bangunan masih mempertahankan desain aslinya, pintu-pintu kayu besar, plafon tinggi, dan lorong panjang yang gelap di malam hari. Gudang penyimpanan alat kebersihan yang terletak di sayap belakang gedung sering disebut-sebut sebagai tempat tinggal makhluk halus, terutama sosok perempuan berambut pendek keriting, berpakaian kusam dan bertubuh besar. Sedangkan toilet tempat Sani mengalami kerasukan dikenal sebagai titik terangker, yang konon sering terlihat bayangan putih muncul dan menghilang di sana menjelang malam. Ruan tak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita itu. Atau mungkin ia memilih untuk tidak percaya, agar pikirannya tetap tenang setiap kali lembur atau datang pagi-pagi buta. Namun sejak kejadian Sani, keyakinannya mulai goyah. Ia mulai merasa bahwa ada hal-hal yang selama ini ia abaikan, tetapi tetap mengawasinya dari balik dinding dan sudut gelap kantor. Langit sudah menghitam saat Irwan tiba kembali di kantor. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Lampu di beberapa ruangan menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai dan dinding. Suasana yang semula terasa biasa saja, kini berubah menjadi sunyi yang mencekam, seperti bangunan tua yang terjaga hanya oleh bisikan angin dan kenangan yang tidak mau pergi. Di ruang kerja, Sani masih duduk di kursinya. Lampu neon di atas kepala mereka berkedip pelan, seakan ikut gelisah dengan suasana. Irwan menyapa dan menyerahkan kotak nasi dari Ratih. Sani menerimanya dengan senyum tipis, lalu meletakkannya di atas meja. Malam pun bergulir, ketukan keyboard, detik jam dinding, dan suara lembut angin malam yang menyusup dari celah-celah kaca tua menjadi latar yang mengiringi mereka. Namun Irwan tidak tahu bahwa malam itu bayangan dari masa lalu akan kembali menampakkan wujudnya. Dan yang menemaninya di ruangan itu mungkin bukan lagi hanya seorang rekan kerja biasa. Jarum jam menunjuk pukul 7 malam ketika Irwan menyadari bahwa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suasana kantor kini benar-benar tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Lampu neon menyala redup di langit-langit tinggi, memancarkan cahaya putih dingin yang menciptakan bayang-bayang panjang di dinding. Lorong-lorong tampak lebih sempit dari biasanya, seolah bangunan tua ini menyusut dalam kesunyiannya sendiri. Di ruang kerja utama hanya tersisa 2 sosok manusia, Irwan dan Sani. Keduanya tenggelam dalam dunia masing-masing. Yang satu sibuk dengan susunan acara yang harus rampung malam itu juga. Yang satu lagi tampak menatap layar laptop dengan ekspresi datar. Namun dari waktu ke waktu, Irwan mencuri pandang. Ada sesuatu dalam gerak-gerik Sani yang membuatnya sulit untuk merasa tenang. Meski pria itu sudah 2 hari beristirahat, wajahnya tetap terlihat pucat, sepasang matanya tampak dalam dan kosong, seperti tidak benar-benar hadir di ruangan itu. Beberapa menit kemudian, Sani bangkit dari kursinya. Dengan langkah pelan dan kaku, ia berjalan keluar ruangan. Irwan yang tengah sibuk mengetik hanya menoleh sejenak. Ia tahu
Toilet terletak di lorong belakang tempat kejadian aneh itu pernah terjadi. Sebuah tempat yang sejak dulu disebut-sebut sebagai bagian paling angker di seluruh bangunan. Irwan mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar dari tengkuknya. Tapi udara malam yang masuk melalui kisi-kisi ventilasi membuat ruangan semakin dingin. Detik jam terdengar jelas, seolah berdetak langsung di telinganya. Waktu seakan melambat dan setiap suara kecil, suara gesekan kursi, angin yang berbisik, bahkan bunyi napasnya sendiri terasa lebih nyaring dari seharusnya. Setelah beberapa menit, rasa gelisah yang tak tertahan membuatnya memutuskan untuk menyusul ke toilet. Bukan karena ingin, tapi lebih karena dorongan naluriah, sebuah dorongan aneh yang menekan dari dalam dadanya seperti ada sesuatu yang ingin dipastikan. Ia berdiri perlahan, merapikan sajadah kecil yang tergulung di laci, lalu melangkah keluar ruangan dengan perasaan berat. Lorong menuju toilet terasa seperti lorong waktu. Lampunya hanya beberapa dan semuanya berkedip pelan, seperti sedang sekarat. Bau lembab khas bangunan tua menyeruak, bercampur dengan aroma besi karat dan debu yang menempel di dinding. Saat kakinya melewati tikungan menuju toilet, Irwan berpapasan dengan Sani yang baru saja keluar dari sana. Saat itu pula, dunia Irwan berubah. Sani melangkah pelan melewatinya tanpa banyak ekspresi. Tapi dari sudut matanya, Irwan menangkap bayangan yang tak seharusnya ada. Sebuah bentuk samar mengikuti gerak tubuh Sani dari belakang. Panjang, membulat, dan putih kusam. Saat ia menghentikan langkahnya dan menoleh, barulah ia melihatnya dengan jelas. Bayangan itu bukan sekadar pantulan atau permainan cahaya. Itu adalah sosok. Sebuah bentuk menyerupai manusia, terbungkus kain putih yang kotor dan menggantung kaku dari kepala hingga ujung kaki. Tidak berdiri sendiri, tetapi seperti menempel di punggung Sani. Mirip seseorang yang menggendong kantong beras besar atau tas ransel tanpa tali. Tubuhnya lurus, tak bergerak, seolah dibawa oleh tubuh Sani seperti beban tak kasat mata. Irwan tidak bergerak, seluruh tubuhnya membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suhu udara terasa turun drastis, menciptakan kabut tipis dari napasnya sendiri. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, hanya menyaksikan punggung Sani yang perlahan menghilang di lorong depan, dengan bayangan putih itu masih melekat erat di belakangnya. Pocong. Kata itu melintas seperti bisikan maut. Tapi pocong ini berbeda dari gambaran umum dalam cerita rakyat. Sosok ini tidak melompat-lompat. Ia tidak menimbulkan suara. Ia hanya melekat seperti parasit. Dengan gemetar, Irwan melanjutkan langkahnya ke toilet. Ruangan itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia ke sana. Dindingnya masih berlumut, langit-langitnya masih hitam oleh debu dan jamur. Udara di dalamnya dingin dan berat, seperti udara yang tidak pernah bergerak. Ia membasuh wajah dan tangan dengan air wudhu yang dinginnya terasa menyakitkan. Sambil menatap cermin kecil di atas wastafel, ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah ilusi, pengaruh dari kelelahan dan ketegangan yang menumpuk. Namun matanya tak bisa berbohong. Ia tahu apa yang ia lihat. Dan itu bukan mimpi. Irwan kembali ke ruang kerja. Musola belakang terlalu gelap untuk digunakan dan lampunya sudah lama rusak. Maka ia membentangkan sajadah di ruangan kosong sekitar 5 langkah dari meja kerjanya. Di sana ia memulai salat Isya, berharap setidaknya mendapatkan ketenangan batin dari gerakan dan bacaan yang ia lafalkan. Tapi ketenangan itu tidak datang. Di rakaat kedua, saat bangkit dari sujud, ia merasakan sesuatu. Sebuah tekanan tak kasat mata. Seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari dekat. Ia menahan diri untuk tidak membuka mata. Namun, pikirannya terus terganggu oleh keinginan untuk memastikan. Dan akhirnya, pada rakaat ketiga, ia menyerah pada rasa penasaran. Ia melirik, dan di sanalah mimpi buruknya benar-benar dimulai. Sani duduk diam di kursinya, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Tapi tepat di sebelahnya,
berdiri sosok yang sama seperti yang ia lihat di lorong. Sosok pocong itu tidak berdiri tegak, melainkan membungkuk ke depan seperti bersandar di atas meja, dengan kepala menyamping nyaris menempel ke kepala Sani. Kain kafan yang membungkus tubuhnya kotor dan lembab dengan bercak-bercak tanah menempel di beberapa bagian. Wajahnya sebagian tertutup bahu Sani, tapi bagian yang terlihat cukup untuk membuat tubuh Irwan gemetar hebat. Kulit wajah itu berwarna abu gelap, seperti tanah liat basah yang mulai mengering. Matanya terbuka, memandang lurus ke depan, kosong namun mengintai. Bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum yang aneh, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan ejekan sunyi terhadap siapapun yang melihatnya. Irwan menyelesaikan salatnya dengan terburu-buru. Salam terakhir ia ucapkan dengan mata tertutup, dan setelahnya ia hanya duduk memeluk lutut, mencoba menenangkan napas yang mulai tidak beraturan. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya. Ingin lari, tapi tubuhnya masih belum mampu bergerak. Akhirnya, dengan langkah tertatih, ia keluar dari ruangan. Ia berjalan menuju halaman belakang, menyalakan rokok dengan tangan gemetar, dan berdiri di bawah pohon besar yang daunnya bergerak pelan diterpa angin malam. Rokok pertama habis begitu saja tanpa ia sadari. Ia nyalakan batang kedua, mencoba membuang semua ketakutan dengan asap yang keluar dari mulutnya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sekejap. Dari arah samping, langkah kaki terdengar pelan, nyaris tanpa suara. Saat menoleh, ia mendapati Sani berdiri di sampingnya, juga merokok. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia berdiri di sisi kiri Irwan, merogoh kantongnya, lalu ikut menyalakan rokok. Sekilas, peristiwa ini tampak seperti dua rekan kerja yang sedang melepas lelah setelah seharian lembur. Tapi di balik kebisuan itu, Irwan tahu ada sesuatu yang tidak normal. Kemudian Sani bertanya kenapa Irwan keluar. Pertanyaan itu terdengar ringan, namun ada tekanan tak terlihat dalam cara ia mengucapkannya. Seolah ia tahu alasan sebenarnya. Seolah ia sadar bahwa Irwan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Irwan tidak menjawab. Ia hanya membuang napas panjang, pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya bergemuruh. Ia ingin percaya bahwa itu hanya perasaannya sendiri, bahwa mungkin Sani memang benar-benar sembuh. Namun ada sesuatu dalam sorot mata lelaki itu yang tak lagi sama. Terlalu tenang, terlalu kosong. Beberapa menit kemudian, Sani mengajak Irwan masuk kembali. Mereka berjalan berdampingan dalam diam, melintasi lorong suram yang hanya diterangi lampu neon berkedip. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan gema pelan di antara dinding-dinding tua, menciptakan kesan bahwa mereka tidak hanya berdua, bahwa ada langkah-langkah lain yang turut berjalan bersama mereka. Tak terlihat namun tak bisa diabaikan. Begitu kembali ke ruang kerja, suasana terasa jauh lebih berat. Udara terasa lebih dingin, seperti merayap masuk melalui celah lantai dan menyesap perlahan ke dalam kulit. Irwan kembali ke kursinya dan mencoba fokus pada layar laptop, namun pikirannya tidak bisa lepas dari gambaran yang tadi ia lihat. Dari sudut matanya, ia melirik ke arah Sani. Lelaki itu kembali duduk, namun kali ini ia hanya diam. Tangannya kembali bersedekap di perut. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti menatap ke ruang hampa. Posisi tubuhnya persis seperti ketika ia kerasukan beberapa hari sebelumnya. Irwan menahan napas. Perlahan-lahan hawa ruangan berubah. Tidak ada angin, tapi udara bergerak. Tidak ada suara, tapi ada tekanan. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang dingin, berat, dan penuh amarah. Ia mencoba mengabaikan, namun jantungnya berdetak lebih cepat, seolah memberi peringatan bahwa ia sedang tidak aman. Sani tiba-tiba berdiri. Gerakannya lambat, namun tidak alami. Seperti seseorang yang digerakkan oleh tali dari balik panggung. Tangan masih bersedekap,
dagu menunduk, tubuhnya memutar perlahan, lalu melangkah dengan gerakan kecil dan tersentak. Hanya suara gesekan telapak kaki di lantai yang menjadi penanda bahwa makhluk itu masih ada. Langkah-langkah itu mengarah ke Irwan. Dalam kondisi gemetar, Irwan tidak mampu berdiri. Ia hanya menatap dengan mata membelalak ketika Sani menghampirinya. Jarak mereka semakin dekat dan saat jaraknya tinggal sejengkal, Sani menundukkan kepala, menatapnya dari atas. Tatapannya dalam, namun kosong. Sani menggumamkan sesuatu, kalimat pendek, pelan, namun menyiratkan makna bahwa ia tahu Irwan ingin pulang. Bahwa ia tahu Irwan takut. Irwan mundur spontan. Tangannya gemetar saat menyentuh sisi meja, mencoba menjaga keseimbangan. Tapi sebelum sempat ia menjauh, tubuh Sani roboh begitu saja. Jatuh keras ke lantai seperti boneka kayu yang dijatuhkan tanpa kendali. Tubuhnya terlentang, tangan masih dalam posisi bersedekap, matanya terbuka namun tidak fokus. Panik melanda. Irwan berjongkok dan mengguncang bahu Sani. Beberapa detik kemudian, tubuh itu bergerak pelan. Sani membuka mata penuh, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Ia tampak bingung, bertanya kenapa dirinya berada di lantai, dan tidak ingat apapun sejak terakhir duduk di kursi. Tanpa banyak bicara, Irwan langsung menutup laptop dan mengajak pulang. Ia tahu malam ini tidak bisa diteruskan. Apapun yang terjadi di kantor ini, ia tidak ingin bertahan lebih lama. Pekerjaan bisa menunggu, kewarasan tidak. Sani sempat menolak, mengatakan bahwa ia masih sanggup bekerja. Tapi Irwan bersikeras dan akhirnya berhasil membujuknya. Mereka berjalan menuju parkiran dalam diam. Langkah kaki mereka terdengar pelan di lantai keramik, berbaur dengan suara jangkrik di kejauhan. Di luar gedung, udara malam menusuk kulit. Pohon-pohon bergoyang pelan di bawah cahaya bulan, menciptakan bayangan bergoyang seperti tangan-tangan yang memanggil dari balik semak. Mereka menaiki motor, dan Irwan membonceng Sani. Saat mesin dinyalakan dan motor mulai melaju, Irwan langsung merasakan keanehan. Tubuh Sani di belakang terasa sangat ringan, nyaris tak memberikan tekanan sama sekali. Lebih ringan dari biasanya. Bahkan lebih ringan dari saat ia membonceng anak kecil. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi tak bisa menahan diri untuk melihat kaca spion. Yang ia lihat adalah bayangan samar. Wajah pucat Sani ada di sana, tapi sesuatu dalam pantulannya tidak terasa wajar. Pandangannya kosong dan sorot matanya tidak seperti manusia. Setibanya di rumah Sani, ia berhenti di depan pagar. Pintu rumah terbuka perlahan. Istri Sani berdiri di ambang pintu, terlihat heran. Ia tidak tampak seperti seseorang yang menunggu kedatangan suaminya. Bahkan suaranya terdengar kaget, seolah tidak tahu bahwa suaminya akan pulang malam itu. Irwan hanya mengangguk dan berpamitan. Kemudian melajukan motor kembali ke rumahnya dengan pikiran yang mulai tidak karuan. Namun malam belum selesai. Begitu tiba di rumah, istrinya menyambut dengan ekspresi aneh. Ia terlihat gugup dan curiga, bahkan meminta suaminya melepas kaos kaki dan menunjukkan tanda lahir di betis, tanda yang hanya mereka berdua tahu. Ketika ditanya alasannya, istrinya berkata bahwa ia banyak mendengar cerita tentang pria yang pulang lebih awal dari waktu lemburnya, padahal yang datang bukan manusia. Wajah yang sama, suara yang serupa, namun jiwa di dalamnya berbeda. Setelah yakin bahwa suaminya adalah benar-benar Irwan, perempuan itu sedikit tenang. Mereka makan seadanya lalu bersiap tidur. Irwan merasa sedikit lega, berpikir bahwa malam ini akan berakhir dengan istirahat. Meskipun pikirannya masih dibayangi oleh kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Namun saat ia sedang berganti pakaian di belakang, terdengar suara jeritan dari kamar. Ratih berlari keluar dengan wajah pucat, tubuh gemetar. Matanya penuh teror. Ia menunjuk ke arah kamar dengan tangan gemetar, tidak mampu berkata-kata. Irwan yang hanya mengenakan celana segera berlari ke kamar
dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong itu duduk di atas ranjang, tepat di sisi tempat Ratih biasa tidur. Kepalanya menunduk sedikit, tangan masih bersedekap di perut, dan wajahnya menghadap ke arah pintu. Kain kafannya basah di beberapa bagian dengan warna kecoklatan seperti tanah yang belum lama digali. Wajahnya setengah membusuk, mata hitam legam dan senyum kaku yang membekukan darah. Pocong itu hanya duduk diam, tapi keberadaannya memenuhi ruangan. Udara menjadi pekat, cahaya terasa surut, dan waktu seakan berhenti. Sejenak Irwan tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak tak karuan. Suasana itu terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Ia menarik Ratih, lalu mengunci kamar dari luar. Mereka berdua duduk di ruang tamu, saling berpelukan dalam ketakutan. Ratih menangis dalam diam, menutup wajah dengan kedua tangan. Irwan hanya menatap ke arah kamar, takut kalau pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup mereka. Dan Irwan sadar apa yang selama ini hanya menempel pada Sani, kini telah mengikutinya pulang. Setelah malam yang panjang dan penuh teror, pagi itu datang seperti kabar baik yang terasa setengah palsu. Cahaya mentari menyusup perlahan dari balik tirai jendela ruang tengah, menyinari wajah Irwan yang belum juga tidur. Ia masih duduk bersandar di dinding, dengan mata merah dan kepala berat. Di sampingnya, Ratih telah tertidur dalam posisi setengah duduk. Kepalanya bersandar di bahu suaminya. Rasa takut yang menguras emosi mereka semalam belum sepenuhnya reda, dan tubuh mereka masih menyimpan gemetar yang belum sempat larut. Irwan memandangi pintu kamar yang semalam ditutup rapat. Tempat terakhir ia melihat sosok mengerikan itu duduk di atas ranjang. Ia tak tahu pasti kapan makhluk itu pergi, hanya tahu bahwa bau tanah dan lembab perlahan menghilang menjelang subuh, digantikan oleh aroma sabun dan embun pagi yang masuk dari celah jendela. Tapi meski wujudnya sudah tak terlihat, keberadaannya belum sepenuhnya hilang dari rumah ini, setidaknya dari pikiran Irwan. Setelah menenangkan Ratih dan memastikan bahwa kamar sudah dalam kondisi aman, Irwan mandi, mengganti pakaian, dan memutuskan untuk menyelidiki sesuatu yang sejak tadi mengganggunya. Ada satu hal yang belum bisa ia cerna. Siapa sebenarnya yang ia bonceng semalam? Ia ingat dengan sangat jelas bahwa Sani pulang bersamanya. Ia yang membujuk Sani untuk pulang, ia yang mengantar sampai rumah. Ia bahkan melihat istri Sani membuka pintu ketika mereka tiba. Namun, ada keganjilan yang tidak bisa ia abaikan. Tubuh Sani terasa terlalu ringan, nyaris seperti tak memiliki berat. Dan sepanjang perjalanan pulang, lelaki itu tidak bicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong di kaca spion, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Pagi itu, dengan perasaan bercampur antara penasaran dan takut, Irwan mengunjungi rumah Sani. Ia datang dengan pakaian rapi, membawa niat untuk sekadar memastikan bahwa pria itu baik-baik saja. Namun begitu tiba di halaman, ia langsung disambut oleh ekspresi terkejut dari istri Sani yang tengah menyiram tanaman. Perempuan itu langsung bertanya apakah Irwan tahu keberadaan suaminya. Ia berkata, "Sani belum pulang sejak kemarin pagi. Tidak ada kabar, ponselnya tidak bisa dihubungi, dan kantor pun belum mengabari apapun." Kalimat itu membuat dunia Irwan seakan berhenti. Ia berdiri terpaku di depan pagar, tak mampu berkata-kata. Tubuhnya serasa kehilangan keseimbangan dan tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba mengingat-ingat kembali detail semalam, tatapan kosong, tubuh yang ringan, kata-kata yang aneh, ekspresi yang tak seperti manusia. Ia mulai meragukan ingatannya sendiri. Apakah semua itu benar-benar terjadi? Jika Sani belum pulang, lalu siapa yang bersamanya semalam? Siapa yang diboncengnya? Dan yang lebih mengerikan, siapa yang sempat masuk ke rumahnya dan duduk di atas ranjang? Ia pamit dengan gugup,
lalu kembali ke motor. Tangannya gemetar saat memasang helm. Di kepalanya segala kemungkinan berputar cepat dan tak karuan. Ia merasa telah ditipu oleh sesuatu yang menyamar menjadi Sunny. Makhluk itu bukan hanya menempel, tapi mampu meniru. Ia menyelinap ke dalam kewajaran dan masuk ke rumahnya melalui bentuk yang dikenalnya. Pulang ke rumah, Irwan menjelaskan semuanya kepada Ratih. Perempuan itu kembali pucat. Mereka berdua menyadari bahwa ancaman ini bukan sekadar gangguan gaib biasa. Ini adalah pergerakan makhluk dari dunia lain yang sudah menyeberangi batas-batas ruang manusia. Maka siang itu juga mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Irwan teringat pada seseorang yang dulu pernah membantu saat Sunny kerasukan, yang bernama Pak Suryo. Orang tua itu tinggal di kampung sebelah, dikenal sebagai pribadi yang tenang dan berwibawa. Masyarakat sering menyebutnya dengan hormat, karena ia tidak hanya dikenal sebagai orang tua yang bijak, tapi juga seseorang yang memahami hal-hal gaib dari sudut kebatinan yang dalam. Mereka berangkat berdua, menyusuri jalan kampung yang lengang. Di perjalanan, Irwan menceritakan semua kejadian sejak awal, dari saat kerasukan pertama, penampakan di kantor, hingga sosok yang muncul di kamarnya. Ratih hanya diam, mendengarkan sambil sesekali menggenggam tangan suaminya erat-erat. Sesampainya di rumah Pak Suryo, mereka disambut dengan penuh ketenangan. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, hanya sesekali mengangguk, dan tidak sekalipun memotong cerita. Setelah Irwan selesai, ia menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam dan keluar membawa sebuah tongkat kayu, sebungkus kain hitam, dan botol kecil berisi air. Tanpa banyak bicara, ia meminta Irwan mengantarnya ke kantor, tempat asal gangguan ini bermula. Di sepanjang perjalanan, ia menjelaskan bahwa makhluk yang mereka hadapi bukan sekadar arwah penasaran biasa. Ini adalah entitas yang telah lama menghuni bangunan itu, tinggal di balik dinding dan lorong, menunggu celah dari manusia yang lemah batinnya. Menurutnya, Sunny yang selama ini mempelajari ilmu gaib tanpa tuntunan yang benar, telah membuka gerbang yang tak bisa ditutup begitu saja, dan celah itu cukup besar untuk dilalui makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ketika Sunny kerasukan, makhluk itu menempel dan mencari jalan keluar. Dan ketika melihat Irwan yang lelah, kosong, dan tidak sepenuhnya siap secara batin, ia ikut berpindah. Namun karena Irwan memiliki pelindung batin yang lebih kuat, makhluk itu tidak bisa masuk. Ia hanya bisa mengikuti dan menyaru. Sesampainya di kantor, mereka masuk melalui pintu belakang. Lorong masih lengang. Jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Beberapa staf mulai berdatangan, namun tidak ada yang memperhatikan kehadiran mereka. Pak Suryo berjalan perlahan, matanya memejam sesekali. Ia seperti mencari sesuatu, membaca suasana. Langkahnya terhenti di depan toilet pria. Ia berdiri lama di sana, mengangguk pelan, lalu berkata bahwa disinilah pintu itu terbuka pertama kali. Tempat gangguan bermula. Ia membuka botol air, menaburkan sedikit ke lantai toilet, lalu memegang tongkat di tangan kanannya dan memutar ujungnya di atas ubin sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia mengetuk lantai dengan hentakan ringan, disertai bacaan doa yang lirih namun jelas. Suara ketukannya terdengar biasa, namun efeknya tidak. Udara di sekitar mereka mendadak berubah. Hawa dingin menyelimuti lorong, jauh lebih menusuk dibanding udara pagi biasa. Cahaya lampu meredup perlahan, seolah ruangan itu ditarik mundur ke dalam kegelapan. Dan di antara kesunyian yang mendadak, Irwan mendengar suara lirih berulang seperti bisikan. Bukan bahasa manusia, bukan pula hembusan angin. Pak Suryo tetap tenang. Ia menutup mata sejenak, lalu menaruh kain hitam di depan bilik toilet yang kosong. Dengan gerakan pelan, ia membuka pintu toilet dan meletakkan tongkat di ambang pintu. Setelah membacakan doa tambahan, ia mengatakan bahwa makhluk itu telah dipanggil kembali ke tempat asalnya. Diminta untuk kembali menempati rumahnya. Beberapa detik setelah doa terakhir selesai dilantunkan, hawa dingin itu perlahan surut.
Cahaya kembali normal. Udara terasa ringan kembali, bisikan itu lenyap, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian, Irwan merasa seperti bisa bernapas lega. Pak Suryo kemudian menutup ritual dengan satu doa panjang, lalu menasihati Irwan agar tidak menginap atau lembur terlalu malam di tempat itu, setidaknya untuk sementara waktu. Ia juga meminta agar Irwan membersihkan rumahnya, terutama kamar tidur, dengan air doa, dan membacakan surat-surat pelindung setiap malam selama beberapa hari. Sebelum berpisah, lelaki tua itu berkata bahwa di dunia ini tidak semua ruang kosong benar-benar kosong. Beberapa tempat memang sudah ditinggali sebelum manusia datang, dan ketika manusia tak menghargai batas, maka yang tak kasat mata pun akan melintas. Irwan mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu telah mengajarinya sesuatu, bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang ia lihat, bahwa ketakutan bukan sekadar perasaan, tapi juga peringatan, dan bahwa terkadang yang pulang bersamanya bukanlah yang ia sangka. Setelah ritual pemulangan sosok gaib itu selesai dilakukan di toilet kantor, udara dalam lorong-lorong tua itu terasa jauh lebih ringan. Tidak lagi ada hawa berat yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi kesan bahwa dinding dan lantai mengintai siapapun yang melintas. Namun meskipun suasana tampak tenang, Irwan tahu bahwa yang berubah hanyalah permukaannya. Bekas dari apa yang terjadi tidak akan lenyap begitu saja. Setidaknya tidak dari dalam dirinya. Ia pulang bersama Ratih dengan tubuh lelah, namun pikiran tetap siaga. Meski Pak Suryo telah meyakinkan bahwa gangguan sudah dikembalikan ke tempat asalnya, ketakutan tidak bisa begitu saja dibuang. Ketika malam tiba, mereka berdua masih berjaga hingga larut. Bukan karena menanti sesuatu, melainkan karena rasa cemas yang belum bisa ditekan sepenuhnya. Bayangan tentang pocong yang pernah duduk diam di ranjang mereka masih terlalu nyata untuk bisa dilupakan begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, Irwan mengambil cuti dari kantor. Ia tidak merasa sanggup kembali ke ruang kerja yang menjadi saksi bisu teror itu. Ia juga menghindari kontak langsung dengan teman-temannya, memilih berdiam di rumah, dan lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah, membaca, dan membantu Ratih. Rumah mereka dibersihkan setiap hari, tak hanya secara fisik, tetapi juga dengan doa-doa dan bacaan ayat suci, sebagaimana disarankan oleh Pak Suryo. Saat ia akhirnya kembali ke kantor, suasana di sana telah berganti. Tidak ada lagi yang membicarakan kejadian malam itu secara terang-terangan. Semua seperti sepakat untuk bungkam. Mereka tahu sesuatu yang besar dan tak kasat mata telah terjadi, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya demi kewarasan bersama. Bahkan beberapa pegawai sengaja tidak lagi melewati lorong toilet belakang sendirian, apalagi menjelang malam. Sekat antara realitas dan dunia lain yang selama ini hanya dianggap mitos, kini telah dirasakan oleh terlalu banyak orang. Sani sendiri baru ditemukan 3 hari setelah ritual pemulangan dilakukan. Ia ditemukan di gudang belakang kantor, duduk membungkuk dengan tubuh kurus kering, memeluk lutut, dan menatap lantai dengan pandangan kosong. Saat ditanya, ia tidak bisa menjawab. Suaranya seperti hilang dan hanya matanya yang terus bergerak gelisah, seolah takut akan sesuatu yang masih mengikutinya. Butuh waktu cukup lama hingga Sani benar-benar sadar. Bahkan setelah tubuhnya pulih dan suaranya kembali, ia tidak bisa menceritakan apa yang ia alami secara utuh. Yang ia ingat hanyalah kegelapan pekat, lorong panjang yang sepi, dan perasaan seperti tersesat dalam tempat yang tak punya waktu. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di gudang, dan yang lebih mengerikan, ia tidak yakin apakah yang kembali itu sepenuhnya dirinya. Sejak kejadian itu, Sani menjadi pribadi yang berbeda. Ia lebih sering menyendiri, menghindari pembicaraan panjang, dan terlihat tidak nyaman setiap kali melewati tempat-tempat tertentu di kantor. Bahkan senyumnya terasa hambar, seperti senyum orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain,
bukan karena benar-benar bahagia. Beberapa rekan mencoba menghiburnya, namun perlahan semua orang mulai memberi jarak. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut. Irwan sendiri mengalami perubahan yang tidak kasat mata. Ia menjadi lebih pendiam, lebih waspada terhadap suasana di sekelilingnya. Setiap suara lirih, setiap lampu yang berkedip, setiap hawa dingin yang lewat di lorong membuatnya teringat kembali pada malam itu. Ia tidak lagi menanggapi ajakan lembur, bahkan selalu memastikan pulang sebelum matahari tenggelam. Beberapa minggu setelah semuanya tampak normal kembali, ia duduk sendiri di ruang tengah rumahnya. Ratih telah tidur, rumah hening, dan udara malam berembus pelan dari jendela yang dibuka sedikit. Ia duduk sambil menatap lampu gantung, teringat akan malam ketika semuanya bermula. Dalam hati, ia mencoba mencerna satu pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Mengapa dirinya? Dari sekian banyak pegawai di kantor itu, mengapa ia yang menjadi sasaran? Apakah karena ia lelah? Karena pikirannya kosong? Karena ia terlalu percaya pada logika dan menertawakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan? Atau karena ia satu-satunya yang cukup peka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi? Ia tidak menemukan jawabannya, dan barangkali memang tak perlu. Tidak semua misteri harus diselesaikan. Tidak semua yang gaib harus diterjemahkan ke dalam kata. Kadang cukup dengan menerima bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.